Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulung. Saudara-saudara pemirsa budiman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk kembali hadir berbagi ilmu pengetahuan hukum dengan sahabat-sahabat yang budiman. Kali ini saya akan memberikan materi tentang peluang berpoligami. Materi ini saya tujukan untuk khusus buat adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah hukum perdata dan ingin mencari materi tentang poligami. Baik, kita masuk saja. Sebelum saya masuk pada poligami lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan poligami itu sendiri, supaya kita tidak gagal paham ya tentang poligami. Apalagi buat adik-adik mahasiswa yang nanti setelah lulus dan jadi sarjana hukum dan diberikan tugas untuk membawa penyuluhan hukum ya terkait dengan poligami ini, supaya tidak gagal menyampaikan ke masyarakat. Nah, poligami itu pemirsa yang budiman, itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, bersumber dari dua kata, yaitu polus dan gamos. Polus artinya banyak dan gamos artinya perkawinan. Jadi secara harfiah berdasarkan bahasa, poligami artinya perkawinan yang banyak, kawin banyak ya. Nah, dari ini kita bisa mengambil definisi poligami secara sederhana dan mudah dipahami. Saya memberikan definisi poligami sebagai berikut, yaitu suatu perkawinan antara satu orang pria dan lebih dari seorang wanita di dalam waktu atau masa perkawinan yang sama. Ini pengertian poligami yang menurut saya sangat simpel dan sangat sederhana, gampang dipahami. Ada beberapa unsur yang perlu diketahui supaya dianggap sebagai poligami. Yang pertama, poligami adalah perkawinan. Tentu ya, kalau tidak ada yang kawin, tidak ada poligami. Jadi ada dulu perkawinan baru ada poligami. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua, perkawinan tersebut terjadi antara satu orang laki-laki dan lebih dari seorang perempuan, jadi lawan jenisnya. Jenis yang pertama laki-laki hanya satu orang saja, dan ya dilakukan dengan lebih dari seorang perempuan yang merupakan lawan jenisnya juga. Jadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki satu orang, perempuan dua orang. Ya. Nah, unsur yang ketiga, perkawinan ini selain antara laki-laki, satu orang laki-laki dan lebih dari seorang perempuan, terjadinya di dalam waktu atau masa perkawinan yang sama. Artinya waktu atau masa yang sama, artinya laki-laki yang mau kawin tali itu masih berstatus suami orang ya, dia belum cerai dengan istri yang sebelumnya lalu kawin lagi. Jadi masih berstatus sebagai suami, kemudian kawin lagi dengan perempuan lain. Ini namanya
ya berlangsung di dalam waktu yang sama dalam perkawinan. Artinya dia masih berstatus suami dari perempuan lain dan ingin kawin dengan perempuan lain lagi, ingin nambah istri. Itu baru namanya poligami. Jadi jangan salah paham. Jangan sampai kita gagal paham. Banyak orang berkali-kali kawin, ya. Kawin dengan si A, dengan si B, si C, dan seterusnya, tapi belum tentu poligami. Misalnya, ya, tahun ini kawin dengan si A, tahun depan cekcok dan tidak cocok, akhirnya cerai lagi dan kawin lagi dengan si B. Selang 1 tahun cekcok lagi dan tidak cocok, kemudian cerai lagi dan kawin dengan si C. Begitu seterusnya. Kalau ini terjadi berarti bukanlah poligami. Ini namanya kawin berkali-kali aja. Kawin banyak kali, tetapi tidak pernah melakukan poligami. Nah, itu pengertian poligami, ya. Nah, sebelum saya masuk tentang alasan dan syarat poligami, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya, ya, hukum perkawinan kita di Indonesia itu hanya berasaskan monogami. Monogami adalah lawan dari poligami, ya. Monogami artinya seorang pria, ya, melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan. Tidak boleh 2, itu monogami. Hal ini dapat kita simpulkan dari pengertian perkawinan yang tertulis atau tertuang secara jelas di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kurang lebih berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa, ya, perkawinan itu hanya antara satu pria dan satu wanita, ya. Jadi asasnya monogami. Namun di dalam undang-undang perkawinan kita dijelaskan pula di dalam pasal 3, ya, ayat 1, ini lebih ditegaskan lagi, ya. Di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan lebih tegas lagi dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki 1 orang istri. Ini secara jelas dikatakan, dipertegas lagi. Berarti masuk pada asas monogami. Ini masuk asas monogami. Kemudian masih di pasal 3 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang mau berpoligami jika dikehendaki oleh kedua belah pihak. Karena kata dikehendaki oleh kedua belah pihak, maksudnya suami, ya, mau berpoligami dan istri dari suami itu pun restu, ya. Ini sudah mulai nih. Jadi dengan begitu bahwa yang semula, ya, perkawinan menganut asas monogami dan ketentuan pasal 3 ayat 2 ini itu menjadi pengecualian sehingga poligami dibolehkan di Indonesia ini. Ya, begitu. Nah, kemudian dalam pasal 4 mulai lagi nih. Pasal 4 ini adalah sebenarnya mendukung pasal 3 ayat 2 tadi.
Karena di pasal 3 ayat 2 tadi menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang hendak berpoligami. Ya. Nah, di pasal 4 ini lanjutkan. Pasal 4 ayat 1 dijelaskan di situ bahwa suami yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi kalau ada suami, ada bapak-bapak ya yang berstatus suaminya orang mau berpoligami, maka harus memasukkan permohonan ke pengadilan di tempat ia tinggal. Ya. Jadi poligami itu masuk dalam ranah voluntaria. Kalau kita bagi peradilan, dia masuk peradilan voluntaria, peradilan sukarela. Ya, permohonan. Ya, jadi nanti putusannya hakim memberikan penetapan saja. Ini kalau mau, ya. Jadi tetap diajukan ke pengadilan. Dan tidak susah kalau mau cari formatnya. Setiap pengacara, advokat itu punya format untuk membuat permohonan poligami ke pengadilan. Kemudian masih pasal 4 ayat 2. Tadi ayat 1 dinyatakan bahwa kalau suami mau berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Nah, di ayat 2 ini masih pasal 4 dijelaskan lagi di situ bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang mau berpoligami itu jika memiliki alasan-alasan. Jadi harus ada alasannya. Alasan-alasan ini saya istilahkan dengan pintu 1. Nah, adapun isi dari pintu 1 ini adalah yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi itu pintu 1 ya, yang isinya 3 alasan. Jadi alasan pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, alasan yang kedua, istri mendapatkan cacat badan atau mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini tidak manusiawi bagi saya pribadi, ya. Karena begitu istri sudah mendapatkan cacat badan, jadi kalau jarinya putus 1 itu sudah menjadi alasan untuk mengajukan poligami ke pengadilan. Ataukah mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya juga menjadi salah satu alasan suami mengajukan poligami ke pengadilan. Ini bagi saya pribadi tidak manusiawi. Jadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya penyakit gula misalnya, gula belum ada yang dapat disembuhkan, gula basah misalnya ya. Kalau orang gula basah itu kan baik suami maupun istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban batin, ya. Ini tidak sudah baik. Ini menjadi salah satu alasan untuk mengajukan poligami ke pengadilan. Alasan ketiga adalah istri tidak dapat memberikan keturunan. Kata lain, istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Nah ini wajarlah, karena salah satu tujuan orang melakukan perkawinan itu adalah untuk meneruskan generasi berikutnya. Nah, ini 3 alasan yang saya kenal dengan istilah pintu 1.
Jadi pintu 1 ya, istrinya adalah tiga alasan. Nah, alasan ini sifatnya adalah alternatif. Artinya salah satu alasan terpenuhi sudah dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan poligami. Jadi tidak perlu tiga-tiganya, cukup satu saja ada, maka itu sudah menjadi alasan untuk mengajukan poligami. Setelah itu kita masuk pada pintu kedua. Jadi tadi pintu 1 adalah 3 alasan, isinya 3 alasan. Kita masuk pada pintu 2. Ingat pintu 2 ya. Untuk melakukan poligami itu ada 2 pintu. Pintu 1 namanya 3 alasan. Ya. Pintu kedua namanya 3 syarat. Nah, jadi ada alasan, ada syarat. Penuhi dulu alasannya, baru syaratnya. Itu. Pintu 2 ini berisi 3 syarat. Nah, itu kita bisa lihat di dalam pasal 5 ayat 1. Ya. Di pasal 5 ayat 1 itu kurang lebih menyatakan bahwa poligami hanya atau pengajuan poligami hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa itu? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, suami punya kepastian atau ada kepastian dari suami untuk memenuhi keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Ini berarti terkait dengan keuangan suami, ya. Kalau kaya berarti boleh, ya. Kemudian syarat berikutnya adalah, saya kira ini yang paling susah ini. Harus ada izin dari istri. Izin dari istri. Jadi kalau mau lagi nambah istri, harus ada izin dari istri yang sebelumnya. Jadi kalau istri sebelumnya sudah ada 2, maka kedua-duanya harus memberikan izin untuk poligami. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ada jaminan dari suami bahwa dia mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, ini namanya pintu 2. Saya namakan pintu 2. Isinya adalah persyaratan. Di sini ada persyaratan paling susah dipenuhi, yaitu harus ada izin dari istri. Kalau istri cuma 1, berarti harus ada izin dari istri. Kalau istrinya sudah 2 atau lebih, harus ada izin dari para istri. Kalau mau cukup ke 4 atau 3. Ya, ini sulit, sangat susah. Ya, untuk mendapatkan izin dari istri untuk berpoligami. Ya, hampir tidak ada istri yang mau membolehkan atau memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, kecuali di dalam film. Ya, itu. Ini sangat susah. Tapi inilah, ya. Inilah pintu 1 dan pintu kedua untuk berpoligami. Jadi penuhi dulu pintu 1-nya, lalu penuhi pintu 2-nya, lalu ajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan poligami. Demikianlah pemaparan singkat dari saya terkait materi hari ini tentang poligami. Semoga materi ini dapat dipahami, ya, dan mudah-mudahan dapat diamalkan, ya. Maksud saya dapat dijadikan sebagai salah satu materi untuk melakukan penyuluhan di bidang hukum. Jangan dipraktekkan kalau mau poligami, ya. Kalau mampu silakan, ya. Kalau terpenuhi alasan dan syaratnya, silakan, ya. Tidak ada yang melarang karena undang-undang sudah memberikan peluang kepada suami yang mau poligami. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.